Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 ya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul hari ini adalah sesi ketiga ya, part ketiga untuk tema besar kita adalah What to Do with Them. Yang mana sesi kita di Selasa yang lalu adalah The Goodness of God, dan sesi kita pada malam hari ini adalah The Love of God. Untuk itu, sebelum kita memulai sesi kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur karena Engkau begitu baik. Engkau masih memberikan kami kesempatan dengan napas yang Tuhan izinkan bagi kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, berikanlah kiranya kami hati yang mau sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan lebih dekat lagi. Dan Bapa, kami tidak sanggup kalau bukan Roh Kudus yang membantu kami. Untuk itu rendahkanlah hati dan pikiran kami agar supaya dengan telinga yang Tuhan berikan, kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan pikiran yang Engkau berikan, biarlah Roh Kudus yang boleh mengarahkan, menyertai, mengubah, mendidik kami. Sehingga apa yang kami pelajari malam hari ini dapat dengan bantuan Roh Kudus, kami dapat menjalankannya, menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Engkau sajalah yang boleh membantu agar supaya mengetuk pintu hati orang-orang juga yang sudah kami ajak dan kami undang, kami doakan. Biarlah kiranya mereka juga boleh mengingat adanya pertemuan malam hari ini dan mereka dapat segera bergabung. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau boleh berkati Irene yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga segala materi yang sudah dipersiapkan. Berkatilah juga lidahnya agar supaya dapat mengatakan semua yang memang adalah kehendak Roh Kudus. Dan Tuhan yang membantu juga Natalia yang akan mentranslate agar supaya kami semua dapat dengan pimpinan Roh Kudus mengerti, memahami apa yang kami dengarkan ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay, good morning Georgia, silahkan untuk segera kita mulai sesi pada malam hari ini. Well, good evening, everyone. I'm so glad to be back with you again this Tuesday evening. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa berkumpul dengan Anda semua pada Selasa malam ini. This week has been quite a challenging week for me. Sepanjang minggu ini merupakan minggu yang cukup menantang bagi saya. Especially as I was preparing this Bible study that we're going to do tonight. Terutama ketika saya sedang mempersiapkan bahan untuk pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. I felt like I have a mental block of not knowing how to present this message. Seakan-akan mental saya itu di-blocking sehingga saya tidak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk membagikannya kepada Anda semua. When Miranda asked me about the title of what I'm going to present tonight, I didn't know which title that I was going to present because of this mental block. Ketika Miranda bertanya kepada saya judul apakah yang akan dibawakan pada malam hari ini, seakan-akan saya tidak bisa memikirkannya karena mental atau pikiran saya seakan-akan tertutup. Because it seems like what we're going to study is the one that's going to help us understand God's character more. Karena apa yang akan kita pelajari malam hari ini adalah kita akan mempelajari lebih lagi tentang karakter Tuhan. But yet the devil is working hard in distracting me, in making me feel discouraged, that I seem to not be able to focus. Tetapi iblis bekerja untuk mengganggu saya sehingga saya tidak bisa fokus dan mengecilkan hati saya untuk membagikan pekabaran ini. So I believe that because of all this distraction, it seems like it's such an important message that we need the Holy Spirit to really help us understand. Karena ada banyaknya gangguan-gangguan dari iblis ini sehingga kita pekabaran ini adalah sangat penting dan kita memerlukan bantuan Roh Kudus agar kita dapat lebih memahaminya. And just like what
Miranda says, we are continuing with the theme, what to do with doubt. Seperti yang sudah disebutkan Miranda tadi, kita akan melanjutkan tema kita, yaitu apa yang harus dilakukan dengan keraguan. And I was struggling whether or not to title it to do with the doubt of the love of God or the character of God. Saya juga muncul keraguan dalam diri saya tentang untuk menjelaskan bagaimana karakter Tuhan dan siapakah Tuhan itu. So just a quick review of what we have been studying the past few weeks. Dan untuk pengulangan dengan apa yang telah kita pelajari beberapa minggu sebelumnya. Doubt is that uncertainty about whether or not we believe certain things. Keraguan adalah ketidakpastian tentang suatu kebenaran atau keberadaan sesuatu. Or our lack of confidence in a certain person or a certain belief. Atau kurangnya kepercayaan terhadap seseorang atau tentang segala sesuatu. And doubt works like a virus. Dan keraguan itu bekerja seperti suatu virus. Because it attacks from the inside. Karena keraguan ini menyerang dari dalam diri kita. And sometimes we don't even know that it is there. Bahkan terkadang kita tidak menyadari kalau ada virus itu di dalam tubuh kita. But the problem with doubt, it can work so deep within us like a disease. Tetapi masalahnya keraguan ini bekerja amat sangat dalam layaknya suatu penyakit. And when disease attacks the body, it weakens the body. Dan ketika virus itu menyerang tubuh, itu akan melemahkan tubuh kita. No matter how strong a person seems like, but when they are attacked by a disease, they can be so weak. Tidak peduli seberapa kuatnya orang tersebut, apabila dia diserang suatu penyakit, penyakit itu akan melemahkan dirinya. This can also happen to our spiritual life. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan spiritual kita. When we do not let go of our doubt, when we hold on to our doubt, it will weaken us from the inside. Kalau kita tidak melepaskan keraguan dan terus bertahan pada keraguan kita, maka itu akan melemahkan tubuh kita. And therefore, doubt comes in varying degrees. Oleh karena itu, keraguan itu datang dalam berbagai derajat. And the question is, where are we in our degree of doubt? Dan pertanyaannya adalah, di manakah derajat keraguan kita? Because doubt is one of devil's most effective weapon to us. Karena keraguan adalah senjata iblis yang paling efektif untuk kita. Because if the devil is unable to get you physically, mentally, karena jika iblis tidak bisa mendapatkan Anda secara fisik maupun secara pikiran, but he can get to you spiritually, tetapi dia bisa mendapatkan Anda secara spiritual, which is making us doubt God. Yaitu dengan membuat kita meragukan Tuhan. And the very essence of who God is, dan hal yang paling penting tentang siapakah Tuhan, in 1 John 4 verse 8, it says that God is love. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan bahwa Allah adalah kasih. He is the essence of love, meaning that everything about him is only based on the foundation of love. Allah adalah segalanya tentang kasih. Jadi apapun yang dilakukan Allah itu didasarkan oleh rasa kasihnya. And this is actually the very doubt that we feel. Is it true that God is love? Dan ini adalah dasar keraguan kita sehingga kita bertanya, apakah benar Allah adalah kasih? As we study this, let us pray one more time. Ketika kita akan belajar lagi, mari kita berdoa sekali lagi. Father, please help us to understand your character and the essence of your government. Bapa, tolong bantulah kami untuk mempelajari karakter Tuhan sebagai hal yang terpenting dalam pemerintahan Tuhan. And Father, touch our lips, Natalia and mine, so that only your words are spoken. Tuhan, sentuhlah bibir Irene dan juga hamba-Mu, kiranya semua firman hanya berasal daripadamu saja.
and touch each of our hearts so that we will see your goodness and your love. Tolong sentuhlah hati setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti kebaikan dan kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Last week, we touched a little bit about understanding how God's government works. Minggu lalu kita mempelajari sedikit tentang bagaimana pemerintahan Tuhan itu bekerja. God's government is based on 4 foundations. Pemerintahan Tuhan bekerja berdasarkan 4 dasar. The very bottom, which is the strongest foundation, is based on love. Yang paling bawah, yaitu dasar yang paling kuat, itu berdasarkan dari kasihnya. And from this love foundation, everything else builds. Dari dasar kasih ini, semuanya itu mulai dibangun. Because of love, He wants everyone to be united. Karena kasihnya, Allah menginginkan agar semuanya bersatu. In the great principle of righteousness. Bersatu dalam prinsip-prinsip kebenaran yang agung. Which is the one that's going to make us happy. Di mana itu ialah yang akan membahagiakan kita. And because of the unity, then we would want to serve one another with love. Karena adanya kesatuan, maka ada kerinduan kita untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. And as we love, we service is not because we have to, but is from the appreciation of God's character. Ketika kita melayani, itu karena muncul karena apresiasi terhadap karakter Tuhan. So therefore, the service is based on freedom, not because of force. Jadi pelayanan itu didasarkan dari kebebasan, bukanlah suatu paksaan. Because God has no pleasure in forced obedience. Karena Allah tidak menyukai ketaatan yang dipaksakan. Therefore, He gives each one of us freedom of choice. Sehingga Tuhan memberikan kepada semua kita kebebasan untuk memilih. So that we may render service to Him voluntarily. Supaya kita semua dapat memberikan pelayanan dengan sukarela kepadanya. And last week we also saw that there was a cherub, a covering cherub. Dan minggu lalu kita pelajari ada kerub yang menudungi. His name was Lucifer. Namanya adalah Lucifer. And he stood closest to God in his position as an angel. Dan posisi Lucifer ini adalah sangat dekat dengan Tuhan. He knows the character of God more closely because of his position. Dan Lucifer ini mengenal karakter Tuhan dengan sangat dekat karena posisinya. And let's go ahead and open our Bible to Isaiah chapter 14 verse 12. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Natalia, is it you that's yes. help us? Oh, okay. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Unfortunately, the Indonesian version doesn't specifically name Lucifer, just says morning star. Di dalam kitab Alkitab Bahasa Indonesia tidak secara spesifik disebutkan Lucifer, tapi disebutkan bintang timur atau putra fajar. But yet the Bible specifically say the name Lucifer, which means the bearer of light. Tetapi di Alkitab disebutkan dengan jelas Lucifer, yaitu si pembawa terang. How he has fallen from his high position, di mana dia telah jatuh dari posisinya yang tinggi, because of pride that corrupted him. Karena kesombongan yang merusak dirinya. And we can go ahead and read that in Ezekiel 28 verse 17. Dalam Yehezkiel 28 ayat 17, hatimu terangkat karena kecantikanmu. Engkau merusak kebijaksanaanmu demi kemegahan dirimu. He was created by God with such perfect beauty. Lucifer diciptakan oleh Tuhan dengan keindahan yang amat sempurna. There was nothing wrong with Lucifer when he was first created.
Tidak ada hal yang salah pada diri Lucifer ketika dia pertama kali diciptakan. Because God does not make mistakes. Karena Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. God is perfect in his ways. Tuhan selalu sempurna dalam segala hal. But because of his own pride of his beauty, Tetapi karena ada kesombongan dari dalam diri Lucifer atas segala kecantikannya, this pride corrupted his wisdom, kesombongan ini telah merusak kebijaksanaannya and it changed his character from the inside out. dan mengubah karakternya dari dalam dan keluar. And because of his pride, Dan karena kebanggaan dirinya itu, this is what he said in his heart, as we can read in Isaiah 14, verse 13 through 14. inilah yang disebutkan oleh Lucifer di dalam hatinya, yang disebutkan dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer, as we have just read in this Bible verse, is very ambitious of wanting power. Lucifer, setelah kita membaca ayat ini, dia sangatlah berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. He wants the throne of God. Dia menginginkan tahta kerajaan Allah. He wants the very power seat that God himself is sitting on. Dia sangat menginginkan kursi pemerintahan yang diduduki oleh Allah. He wants that omnipotent power that God alone has. Lucifer menginginkan kuasa yang amat sangat besar yang hanya dimiliki oleh Allah. The very problem is he does not want to have God's character of love. Tetapi permasalahan utamanya adalah dia tidak menginginkan karakter utama Allah, yaitu kasihnya. He wants the adoration. Dia menginginkan semua pujian. He wants to be in charge. Dia ingin menjadi yang berkuasa. But he wants to be the only one that has all these things in serving himself. Tetapi dia hanya menginginkan semuanya ini hanya untuk melayani dirinya sendiri. If we can just imagine, Coba Anda bayangkan, if someone has all of this power in access to him, kalau seseorang memiliki kelebihan kuasa seperti ini, but yet has no love within him, tetapi tidak memiliki kasih di dalam dirinya, that means no kindness, artinya tidak ada kebaikan di dalam dirinya, always thinking about self and not of others, selalu memikirkan tentang dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain, always wanting to serve oneself but not serving others, hanya selalu menginginkan pelayanan untuk dirinya sendiri tetapi tidak mau melayani orang lain. power minus love equals evil. Kuasa tanpa kasih adalah sama dengan yang disebut dengan kejahatan. This is what Satan felt that he needs to show, that it is his power that is more powerful than God. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh iblis, bahwa kuasanya jauh lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. But see, the only reason why God is able to sustain all of us is because of his love. Alasan utama mengapa Tuhan bisa menjaga kita semua adalah karena kasih-Nya. The only reason why we can be happy or at peace is because of love. Alasan utama kita bisa bahagia atau memiliki damai adalah kasih Allah. In James 3 verse 16, the Bible says, Di dalam Yakobus 3 ayat 16 disebutkan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sini ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Last week, we saw that because God the Father gave all of the honor and adoration to God the Son, Jesus, Minggu lalu kita mempelajari bahwa Allah Bapa memberikan segala pujian dan hormatnya kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. this created jealousy within Lucifer Ini menciptakan rasa cemburu di dalam diri Lucifer. because he felt that he should receive that honor. Karena dia merasa harusnya dialah yang menerima kehormatan itu. And to get that honor, he decided that he want to take it away from Jesus through selfish ambition. Dan dia ingin merampas kehormatan itu dari Yesus dengan ambisi dirinya sendiri. Therefore, if we read Revelation 12, verse 7 through 8, Maka itu kalau kita membaca di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. was that all the way to 9? Or was that only up to 8? Sorry, up to 9. Sorry. Oh, okay, that's fine. Because I was like, oh, is there more to it? So we can see here that there was a war that broke out in heaven. Kita bisa lihat di sini bahwa ada peperangan yang timbul di surga. A government that was based on love, Pemerintahan Tuhan yang berdasarkan kasih, that was led by Michael, yang dipimpin oleh Michael, and a government that was wanted to be taken over based on selfish ambition. pemerintahan yang ingin dirampas oleh sebab rasa ambisi dan keegoisan diri, which was led by the dragon, who is Satan. yang dipimpin oleh naga yaitu setan. And if you can just imagine, there was these two great leaders who is trying to fight for what they believe is the best way to govern the universe. Bisa dibayangkan ada dua pemimpin yang besar yang bertarung untuk mempertahankan pemerintahannya yang mereka yakini adalah yang terbaik untuk memerintah seluruh alam semesta ini. God's government was only based on love, Pemerintahan Allah berdasarkan dengan kasih, which is based on freedom of choice, berdasarkan kebebasan untuk berkehendak, to freely choose to serve God with all our heart, our mind, and our soul, kebebasan untuk memilih menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, and also to serve Him out of gratefulness. dan juga kebebasan untuk melayani Dia dengan rasa sukacita. But yet, Lucifer, who became the devil and Satan, Tetapi ada Lucifer, yaitu setan atau iblis, felt that his government was better than God's government. dia merasa bahwa pemerintahannya jauh lebih baik daripada pemerintahan Allah. By serving self. Dengan hanya memikirkan dirinya sendiri. I don't need God, I can do it on my own. Saya tidak perlu Tuhan, saya bisa melakukan semua ini sendiri. I am wise on my own way. Saya ini bijaksana dengan cara saya sendiri. I can be in control of my own life. Saya bisa berkuasa untuk mengendalikan hidup saya sendiri. I am good on my own. Saya bisa berdiri sendiri dengan baiknya. Good in character is really what I was trying to say. Saya adalah baik secara karakter menurut pandangan Lucifer. This is what he was trying to show as the best way of governing the universe. Dan dia merasa ini adalah cara-cara yang terbaik untuk memerintah seluruh alam semesta. That's why there's no wonder when our children rebels against us.
Tidak mengherankan jika anak-anak kita memberontak melawan kita. thinking that they know what is best for themselves, Mereka berpikir bahwa mereka tahu yang terbaik untuk diri mereka sendiri. thinking that the laws or the rules of the parents is not needed in their life because they can have control over their own life. Ketika anak-anak kita berpikir bahwa peraturan atau hukum yang kita buat itu tidak berlaku dalam kehidupan mereka karena mereka bisa menjalani kehidupan mereka sendiri dengan baik. So if you can just imagine yourself during that time in heaven, Bisa dibayangkan jika pada masa itu di surga, where there was never any conflict before, di mana sebelumnya tidak pernah ada konflik atau perpecahan, there was no selfishness, tidak pernah ada keegoisan, there was no pride. tidak ada kesombongan. And if you can just imagine as an angel, you're trying to figure out who is right. Bisa dibayangkan jika Anda seorang malaikat dan Anda berpikir, siapakah yang benar di antara kedua ini? We've always known how God governments work, Kita selalu tahu bagaimana pemerintahan Tuhan bekerja, but yet there is the new type of government that seems to be appealing. tetapi ada suatu pemerintahan baru yang sebenarnya cukup menarik juga. Why can't I be in control of myself? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan hidup saya sendiri? Why can't I have my own power of doing whatever I want? Mengapa saya tidak memiliki kuasa untuk melakukan apa saja yang saya mau? Is that a better way? Apakah itu cara yang lebih baik? If you can just imagine, this is what the angels was thinking about of who is the one that has a better way of governing. Bisa dibayangkan, inilah yang dipikirkan oleh para malaikat ketika mereka akan memilih pemerintahan manakah yang jauh lebih baik. Each one of them had the freedom of choice Setiap kita memiliki kebebasan untuk memilih. to believe Michael or to believe Lucifer. Untuk percaya kepada Lucifer atau percaya kepada Michael. And Lucifer was so convincing Lucifer ini sangat meyakinkan because remember, he is full of, his mind, his way of talking can be so convincing because he was made perfectly. karena cara berbicara Lucifer itu amat sangat meyakinkan karena dia diciptakan amat sangat sempurna. And therefore, in Revelation 12, verse 4, the Bible said his tail, which is the dragon's tail, was able to draw a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Dan di dalam Wahyu 12 ayat 4 disebutkan, dan ekornya, yaitu ekor naga, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. In Revelation, star can also represent angels. Di dalam Wahyu, bintang-bintang bisa dimaksudkan dengan para malaikat. So what this Bible verse is saying is that Lucifer was so convincing that he was able to take 1/3 of the heavenly angels to go on his side. Jadi maksud dari ayat ini adalah Lucifer amat sangat meyakinkan sehingga dia bisa meyakinkan sepertiga dari para malaikat di surga And untuk therefore, ikutnya. Therefore, this 1/3 angel was the one that fought against Michael and his remaining angels. Dan sepertiga dari malaikat inilah yang bertempur melawan Michael dan para malaikatnya. In 1 John 3, verse 8, Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, tells us that sin is from the devil. di sini disebutkan bahwa dosa itu asal mulanya berasal dari iblis. Because he is the one who began that selfish ambition. Karena ini dimulai dari ambisi iblis yang penuh dengan keegoisan. Because as you can see, the word sin has I in the middle.
Seperti kata sin atau dosa ini ada huruf I di tengahnya. And this I is the one that seems to be more supreme. Dan huruf I ini seakan-akan yang lebih menonjol. Just like what Lucifer said in his heart in Isaiah 14, verse 13 and 14. Seperti yang disebutkan oleh Lucifer di dalam kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. All he wanted to do is to exalt himself. Semua yang dilakukannya hanya ingin meninggikan dirinya sendiri. I will ascend into heaven. Di situ disebutkan, aku hendak naik ke langit. I will exalt my throne above the stars of God. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. I will ascend above the heights of the clouds. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. I will be like the Most High. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. If we can count, there were 5 times that Lucifer continued to say, I. Di dalam ayat ini kita bisa melihat Lucifer ada 5 kali menyebut kata aku, dan aku. He just wants to have everything for himself. Dia menginginkan semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Therefore, we can see that when a person is full of selfishness, jadi kita bisa melihat kalau seseorang penuh dengan keegoisan dirinya, this selfishness is the root of great evil. Keegoisan adalah akar dari kejahatan besar. Let's just be practical. Mari kita coba lebih praktiknya. When we are selfish in our relationship, ketika kita egois dalam hubungan kita, when I am as a wife want to have everything to do my way, ketika saya sebagai seorang istri ingin melakukan segalanya dengan cara saya sendiri, and my husband as the man of the house wants everything to do his way, dan suami saya sebagai kepala keluarga ingin melakukan segalanya dengan caranya sendiri, and both of us do not want to give in, dan sesama kita tidak ada yang mau saling menerima, everything we feel that we are right and they are wrong, kita merasa bahwa kitalah yang benar dan dialah yang salah, they need to submit to what we say, pasangan kita harus menurut akan setiap yang kita katakan. And our husband or our partner thinks the same way also, that we need to be submissive to them. Di mana pasangan kita juga berpikir bahwa kita yang harus menurut kepada dia. Can you imagine this selfishness, how it brought so many arguments? Kita bisa membayangkan bahwa keegoisan ini membawa begitu banyak percekcokan. If you are fighting among your family, selfishness is the reason for it. Kalau Anda bertengkar dengan anggota keluarga Anda, keegoisan itulah yang selalu menonjol. Unfortunately, we don't even have to teach our children selfishness. Sayangnya kita tidak perlu mengajar keegoisan kepada anak-anak kita. Selfishness is within our children naturally. Keegoisan itu secara alami ada di dalam diri anak-anak kita. Therefore, when they want one toy that everybody wants, they actually fight for it. Ketika dia menginginkan mainan yang dia inginkan, dia akan bertengkar untuk mendapatkannya. And arguments within a family or a child being disrespectful to a parent, argumen di tengah-tengah keluarga atau seorang anak yang melawan kepada orang tuanya, it's also because of selfishness. Itu juga karena rasa egois dalam dirinya. Selfishness is the very reason too that we are at war with another country. Keegoisan juga yang menyebabkan kita berperang dengan negara lain.
Because of pride, I am better than you. Karena ada kesombongan bahwa saya lebih baik daripada Anda. I need to be in charge of you. Saya perlu memerintah atas diri Anda. Because there is power without love, it becomes selfishness. Karena ada kuasa tanpa kasih, itu menjadi keegoisan. That's the reason why we are having so much problems within our family life. Inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya masalah di tengah-tengah keluarga kita. Because we thought that the government of Satan is better than the government of God in our family life. Karena kita berpikir pemerintahan setan jauh lebih baik daripada pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Or we may not say it out loud as a Christian. Mungkin kita secara Kristen kita tidak menyebutkannya dengan lantang, but yet our actions of our everyday life shows whose government we believe is better to practice. Tetapi tindakan-tindakan kita menunjukkan bahwa pemerintahan siapa yang lebih berkuasa atau lebih baik dalam kehidupan keluarga kita. Again, in 1 John 3 verse 8, the Bible says, dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 disebutkan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. God has a problem. Tuhan memiliki masalah. The devil or Lucifer challenged God in saying that my government of doing things is better than your government. Iblis atau Lucifer menantang Tuhan dengan berkata bahwa pemerintahan iblis jauh lebih baik daripada pemerintahan Tuhan. Therefore, he was able to convince 1/3 of the angels. Oleh karena itu dia berhasil meyakinkan 1/3 dari malaikat di surga. God could have just destroyed Lucifer and the 1/3 of the angels immediately after the war. Tuhan bisa saja langsung menghancurkan iblis dan 1/3 malaikat-malaikat itu setelah perang itu. But that would not convince the other angels whether or not God is right. Tetapi itu tidak bisa meyakinkan malaikat lainnya apakah Tuhanlah yang benar. Because see, the whole universe has to see whether or not God's government is the only way. Karena seluruh alam semesta menunggu untuk melihat apakah pemerintahan Tuhanlah yang satu-satunya yang terbaik. Therefore, the only way that God can destroy the works of the devil, sehingga salah satu cara untuk menghancurkan pekerjaan iblis is to display his love to every single person that has ever lived. Adalah dengan menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap makhluk yang hidup. And this is the purpose of why Jesus, the Son of God, came to this world. Dan inilah yang menjadi tujuan utama mengapa Yesus datang ke dunia ini. To show that God is love. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah kasih. And his government of love is the only true way that we all can be united, happy, and at peace. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya dengan pemerintahan Tuhanlah kita semua akan bersatu penuh dengan sukacita dan kedamaian. Therefore, Jesus came to destroy the works of the devil by showing the character of God for all to see. Makanya anak Allah datang untuk menyatakan dirinya supaya ia bisa menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis untuk menunjukkan karakternya kepada siapapun. Last weekend, we celebrated the resurrection of Jesus. Akhir minggu lalu kita
merayakan penyaliban Tuhan Yesus, The resurrection. Yes. kebangkitan Yesus. But on Friday, it was when Jesus died on the cross. Tetapi pada hari Jumat, Yesus mati di kayu salib. But yet at the cross of Calvary, Tetapi di salib Kalvari is where love and selfishness stood face to face. kasih dan keegoisan berdiri saling berhadapan. We saw the love of God the Father. Kita menyaksikan kasih Allah Bapa. We saw the love of the Son of God. Kita menyaksikan kasih anak manusia. We saw that this love was willing to give it all. Kita menyaksikan kasih yang mau memberikan segalanya. But yet on that Friday, Tetapi pada hari Jumat itu, we also saw how the selfishness of the devil killed God's Son. kita melihat bahwa keegoisan iblis membunuh anak Allah. Because the selfishness became hatred. Karena keegoisan itu berubah menjadi kebencian. And this hatred blinded even the very leaders of God's people. Bahkan kebencian ini membutakan para pemimpin-pemimpin agama. That they felt threatened by Jesus, which is the Son of God. Di mana mereka merasa terancam dengan keberadaan anak Allah. Therefore, they wanted to kill him. Oleh karena itu mereka semua ingin membunuh Yesus. Can you just imagine if you were the angels on that day? Bisa dibayangkan jika Anda seorang malaikat pada hari itu, You know who Jesus is Anda tahu siapa Yesus. because you have seen him in the essence of God before he came down to earth. Anda tahu siapa Yesus ketika dia masih di surga dan belum turun ke bumi. How he was the Prince of Heaven and everyone bows down to him. Anda tahu Yesus adalah pangeran surga dan semua malaikat menyembah kepadanya. And then you saw how Satan convinced all of these people whom Jesus came to save to betray him to death. Dan Anda melihat bahwa Lucifer ini bisa meyakinkan orang-orang yang Tuhan kasihi untuk mengkhianati Yesus. Even unto death. Bahkan sampai Yesus mati. Can you imagine how horrified you will be as an angel knowing who Jesus really is? Betapa amat sangat menakutkannya perasaan Anda ketika Anda tahu siapa Yesus sebenarnya. Jesus could have destroyed them just by his thoughts. Yesus dapat menghancurkan mereka semua hanya dengan pikirannya saja. But yet he humbled himself by allowing to himself to be sacrificed because of his love for you and me. Tetapi Yesus sebaliknya malah merendahkan dirinya dan mau mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kasihnya untuk Anda dan saya. In John 3 verse 16, it says, "For God so loved the world, including you and me." Di dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu untuk Anda dan saya. We know this verse so easily that we sometimes don't even really think about it because it's just automatic. Kita sangat hafal dengan ayat ini tanpa kita memerlukan menghafalnya, ini akan keluar dengan sendirinya. But if we really see how much God loves us, tapi kalau kita bisa benar-benar melihat betapa besar kasih Allah kepada kita, that he was willing to give his only begotten son, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal,
by showing us this is how much I love you. Untuk menunjukkan betapa mengasihinya Allah kepada kita semua. All I want is for you to be safe. Semua yang diinginkan Allah adalah agar kita semua dapat diselamatkan. He wants us to have an everlasting life, Allah ingin agar kita memiliki kehidupan yang kekal. to be with him forever. Untuk bersamanya sampai selamanya. Therefore, even giving his son is a price that he was willing to pay. Bahkan untuk memberikan anaknya yang tunggal adalah harga yang mau Allah bayar untuk kita. Satan's accusation is that God is too powerful and all we are just minions that just has to obey whatever he says. Tuduhan iblis adalah Allah amatlah sangat berkuasa dan kita ini hanyalah tentara-tentara kecilnya di mana kita hanya harus menurut kepada Allah. He is so powerful that he doesn't even want to come down to our level. Allah sangat berkuasa sehingga Allah tidak mau turun kepada level kita, level manusia. Lucifer didn't realize that love goes deeper. Lucifer tidak menyadari bahwa kasih itu bekerja jauh lebih dalam lagi. That Jesus was willing to humble himself by coming down to our level as a man. Bahwa Yesus mau merendahkan dirinya sendiri sampai ke level manusia dan datang sebagai manusia. And not only did he came just as a man, but he was willing to come as a slave. Yesus tidak hanya mau datang sebagai manusia, tetapi dia mau datang sebagai budak. To serve us. Untuk melayani kita. To show that all he does, all the character of God is a character of serving. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa semua yang dilakukannya, karakternya adalah karakter untuk melayani. Do you know, if I can just imagine, even Lucifer himself was shocked that Jesus was willing to go down to that level. Tahukah Anda, bisa dibayangkan bahkan Lucifer sendiri sangat terkejut bahwa Yesus mau datang kepada level yang amat rendah itu. And not only was he willing to humble himself physically, tidak hanya dia mau merendahkan dirinya secara fisik, but he was willing to humble himself, becoming obedient to the will of his Father, even to the point of death. Tetapi Yesus mau menurut sampai pada kematiannya, pada kehendak Allah Bapanya. One of our greatest weakness is pride. Salah satu kelemahan besar kita adalah kesombongan. Especially when we want to fight for our reputation and our name. Terutama ketika kita mau memperjuangkan akan hak-hak kita dan reputasi nama kita. I don't know about you, but I know this is one of my weaknesses. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi ini adalah kelemahan terbesar saya. I have an eBay store. Saya memiliki toko di eBay. And I try to have a very good review on my store. Saya berusaha untuk mendapatkan review yang baik tentang toko saya. Because to me, this is a reflection of who I am as a business person. Karena bagi saya ini merupakan cerminan tentang siapa saya sebagai pemilik usaha ini. So I go through every review that my buyers give as their experience with us. Dan saya membaca setiap review yang dituliskan oleh para pembeli saya ketika mereka bertransaksi dengan kami. And there was last week a negative review that came. Dan minggu lalu ada sebuah review negatif yang masuk. And this negative review was not telling the truth. Dan review yang negatif ini tidak mengatakan hal yang sebenarnya.
It was indicating that I was selling them an item that I knew that it was not a good item. Dan review itu mengindikasikan bahwa mereka mengetahui bahwa saya menjual kepada mereka barang-barang yang tidak baik. And of course, this will ruin my reputation as a seller. Dan pastinya ini akan merusak reputasi saya sebagai penjual. So I wanted to fight for my reputation. Saya mau memperjuangkan reputasi saya by first writing a letter to this buyer telling them that it was not true that I knowingly sold them something that was not working properly. Dengan menuliskan surat kepada pembeli tersebut dengan mengatakan bahwa saya tidak menjual barang yang saya ketahui bahwa itu tidak bisa bekerja dengan baik. And I also took my case to eBay customer support. Dan saya membawa kasus ini ke pelayanan di eBay atau pelayanan servisnya. To tell them my side of the story. Untuk mengatakan kepada mereka sisi cerita saya. And not only that, but I even replied to the message on my dashboard regarding this negative remark saying my side of the story. Dan tidak hanya itu, bahkan saya juga membalas review mereka dengan menuliskan di dashboard toko saya. Saying my side of the story. Dengan mengatakan sisi cerita yang sebenarnya dari saya. This is when I realized how prideful I am. Disinilah saya menyadari betapa sombongnya saya ini. How I want to vindicate my reputation. Di mana saya ingin menunjukkan reputasi saya. How I wanted to show how wrong the buyer is and how right I am. Untuk menunjukkan betapa salahnya pembeli saya ini dan menunjukkan betapa benarnya saya ini. And even though in the letter that I wrote to the buyer seems like it was a polite letter, walaupun surat yang saya berikan kepada pembeli saya adalah surat yang sopan, but yet in my heart I was angry. Tetapi jauh di dalam hati saya sangat marah. Because I was accused something that I know it was a wrong accusation. Di mana saya marah karena saya dituduh atas tuduhan yang salah kepada saya. Do you ever have this kind of challenge or trial in your life like I did? Apakah Anda pernah memiliki tantangan atau cobaan hidup seperti yang saya miliki ini? How someone wrongly accused you of something? Bagaimana seseorang menuduh Anda dengan salah? How it can ruin your reputation? Bagaimana itu bisa merusak reputasi Anda? But how do we react? Tetapi bagaimana dengan reaksi Anda? Because of love, karena kasih, God did not react the way I reacted. Tuhan tidak bereaksi seperti reaksi saya. Instead of showing his power with force, bukannya menunjukkan kuasanya dengan kekuatannya, instead of telling everyone how true he is by his accusations to the devil, bukannya menunjukkan sisi ceritanya terhadap tuduhan-tuduhan salah dari iblis, he humbled himself. Yesus malah merendahkan dirinya sendiri. He was willing to go down to our level. Yesus mau merendahkan dirinya pada level kita. In fact, he was willing to be powerless against everything that the devil want to do to him. Malah Yesus memilih untuk tanpa ada kuasa apapun untuk melawan kuasa dari iblis. By becoming obedient even unto death. Dengan menjadi seorang yang penurut, bahkan menurut sampai pada kematiannya. In Romans 8 verse 32, di dalam Roma 8 ayat 32,
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? The Bible says God did not spare even the most precious treasure of his life, which is his son. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak menyayangkan satu-satunya anaknya yang tunggal. If he's willing to give him to us, Kalau is anything else he's not willing to give? Kalau Allah bahkan mau menyerahkan satu-satunya anak yang Dia miliki kepada kita, apalagi yang Allah tidak ingin berikan kepada kita? If we ever doubt God's love toward us, kalau kita pernah meragukan kasih Tuhan kepada kita, look at the cross. Lihatlah kepada salib. If we ever doubt the value God has in how he values us, kalau kita melihat pada harga di mana Allah menilai atau menghargai kita, look at the cross. Lihatlah kepada salib. If you ever doubt whether or not God wants to be with us forever, kalau Anda berpikir apakah Tuhan mau bersama dengan Anda selamanya, look at the cross. Lihatlah pada salib. Because the cross is where love and selfishness face to face. Karena di salib itulah di mana kasih dan keegoisan saling berhadapan. So in conclusion, sebagai kesimpulan, God wanted to protect us. Tuhan ingin melindungi kita by helping us to understand, dengan membantu kita untuk memahami, by creating a 10 commandments beginning with, dengan memulai 10 hukum Allah dengan dimulai, thou shalt have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Because he knows there is no other God that can love us the way he loves us. Karena Allah tahu tidak ada Allah atau dewa lain yang sanggup mengasihi kita seperti Allah sendiri. Because he knows that when we become God ourselves, we will only ruin ourselves. Karena Allah tahu kalau kita menjadi Allah bagi diri kita sendiri, kita akan menghancurkan kehidupan kita. And he ends the 10 commandment with thou shalt not covet. Dan Allah mengakhiri 10 hukum Tuhan dengan jangan mengingini milik sesamamu. Because he knows, just like what happened to Lucifer, once we covet something that doesn't belong to us, it gives us a sense of pride that will only destroy us. Karena Allah tahu apa yang telah terjadi pada Lucifer ketika kita menginginkan segala sesuatu, maka akan timbul rasa sombong atau kebanggaan yang akan menghancurkan kita. His government of love is only there because he wants to protect us. Pemerintahan Tuhan itu ada karena Tuhan ingin melindungi kita semua. He wants to show us, Allah ingin menunjukkan kepada kita, just as is stated in Romans 7 verse 12, seperti yang disebutkan di dalam Roma 7 ayat 12, that the God's law is holy, bahwa hukum Taurat adalah kudus, and the commandment holy, dan perintah itu juga adalah kudus, and is also just and good. Dan juga benar dan baik. If we ever doubted how good God's commandment is, kalau kita pernah meragukan kebaikan dari hukum Tuhan, just look at what God was willing to do. Lihatlah apa yang rela Tuhan lakukan. At the cross. Di atas kayu salib. How we can see only love is the true foundation of a government that we can live with in harmony with each other. Karena
kita bisa melihat bahwa kasih adalah dasar di dalam pemerintahan Tuhan, di mana kita bisa hidup dengan harmonis dengan sesama kita. But because he is a God of love, Tetapi karena Allah adalah kasih, he doesn't force us to choose him. Allah tidak pernah memaksa kita untuk memilih Allah. Each one of us has a choice. Setiap kita memiliki pilihan. In Joshua 24 verse 15, the Bible says, Di dalam Yosua 24 ayat 15, Alkitab mengatakan, tetapi choose you this day. Pilihlah pada hari ini kepada Do you siapa. know that every single day we have a choice? Tahukah Anda bahwa setiap hari kita memiliki pilihan? Every moment in our life we have a choice. Setiap momen dalam hidup kita, kita memiliki pilihan. Who it is that we want to serve. Siapakah kita akan beribadah? Whether or not we want to serve the gods which the father served or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, Joshua said. Seperti yang disebutkan Yosua, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? And all of these gods represent selfishness or self-centeredness. Semua dewa-dewa ini menunjukkan dewa-dewa yang egois. Okay, where we have to appease them in order for us to receive blessing. Di mana kita harus menyembah kepada dewa-dewa ini supaya barulah kita menerima berkatnya. But that is not the way God's government work. Tetapi itu bukanlah cara pemerintahan Tuhan bekerja. He wants us to serve him because we love him. Tuhan ingin kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. So today you have a choice. Jadi pada hari ini Anda memiliki pilihan to believe God's government of love, untuk percaya kepada pemerintahan kasih Tuhan, or to believe Satan's government of selfishness. Atau percaya kepada pemerintahan iblis yang penuh dengan keegoisan, which is full of pride, di mana yang penuh dengan kesombongan, and only bring down other people. Dan menjatuhkan orang lain. And sometimes this government of love means self-sacrifice. Dan terkadang pemerintahan kasih ini mengajarkan untuk mengorbankan diri kita. Putting other people before ourselves. Mendahulukan orang lain daripada diri kita. Because this is God's way of governing his universe. Karena ini adalah cara Tuhan untuk mengatur seluruh alam semesta. To love unselfishly. Untuk mengasihi tanpa rasa egois. To serve unselfishly. Untuk melayani tanpa mementingkan diri sendiri. After I realize my weaknesses. Setelah saya menyadari kelemahan saya. After I saw how selfish and prideful I am. Setelah saya menyadari betapa sombong dan egoisnya saya. With God's help. Dengan bantuan Tuhan. I have requested for God to help me to serve him with all my heart, my mind, and my soul. Saya meminta Tuhan agar saya dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran saya. And I hope that this is your choice also. Dan saya berharap ini juga menjadi pilihan Anda. May God bless you. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Baik ya, luar biasa ya Irene. Tadi sebelum Irene mengakhiri, saya juga coret agak luar biasanya ya. Saya nggak tahu pembahasan malam ini apa ya, tapi tersambung dengan power of choice, selfish, love. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu?
Oke, sambil kita cerna ya, Irene ya. Selalu ada pertanyaan kalau kita bicara mengenai Lucifer, ya. Bagaimana ataupun juga kenapa, gitu kan? Selalu pertanyaannya ya. Kok bisa ada kesombongan? Kok bisa ada iri hati di tempat yang sangat-sangat suci? Tapi dari pembahasan beberapa hari ini, saya terrelate dengan God is love, maka Tuhan pun menciptakan manusia dengan memberikan power of choice. Ya, jadi power of choice itu. Jadi kalau ditanya, dari mana datang kesombongan itu? Balik lagi karena God is love. Dan Allah kita bukan Allah yang diktator. Oleh karena itu, First commandment, ya tadi kan, there is no God other than me, before me. Berarti siapa Allah lain itu adalah diri kita sendiri. Dengan Tuhan memberikan power of choice, sehingga timbullah kesombongan, iri, ya, ingin melebihi, ingin sama. Makanya tadi Irene bilang di commandments nomor 10, ya di situ kan dibilang jangan menginginkan milik orang lain ya. Jadi saya tadi hanya coret-coret nih Irene ya. Mungkin bisa kita pikirkan bersama-sama. Apakah dapat kita katakan bahwa selfishness itu datangnya dari power of choice? In a way, Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan, bukan Tuhan mau ya, Tuhan mengizinkan karena seperti yang Irene tadi bilang, Tuhan itu juga dengan kasihnya itu dilihat the whole universe. Ya, sebenarnya Tuhan itu bisa pada saat Lucifer itu melakukan kesombongan atau dia melakukan pemberontakan, istilahnya Tuhan mau matiin juga bisa gitu ya. Tapi kembali lagi, Tuhan mau menyatakan itulah love. Love itu tidak being forced, ya salah satunya ya. Kemudian saya juga melihat bahwa sehingga pertanyaan kenapa di surga itu bisa ada evil thought, oleh karena balik lagi Tuhan bukanlah Allah yang diktator. Balik dengan judul kita pada malam hari ini, The Love of God. God is love. Dan jadi kalau kita pikir kembali bahwa sangat-sangat benar, seperti yang tadi Irene juga sampaikan bahwa first commandment kita itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi balik lagi ke diri kita. Nah, setelah itu dinyatakan di situ bahwa tadi Irene juga, apakah kita bisa katakan dengan pemikiran ini ya, can we all say that the devil is actually from ourselves because of the power of choice? Ini kita nggak ngomongin, jadi karena kan ada sering ya pertanyaan, dari mana itu pemikiran thought, evil thought itu gitu. Juga, dan banyak sekali pertanyaan ini dipertanyakan even kepada pemimpin-pemimpin gereja kita, dan mereka selalu bilang, dia kasih ayat akhirnya bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dan lain hal. Tapi ini saya hanya sharing ya, bahwa Tuhan memberikan power of choice karena Tuhan adalah love itu sendiri, ya. Dan first commandment itu jelas bahwa jangan ada Allah lain di hadapanmu. Dan sebenarnya Allah lain itu adalah diri kita. Karena apa? It's our choice. Whether kita mau menyembah uang, kita mau menyembah waktu kita mau menyembah anak-anak kita. Mungkin kita tidak menyembah seperti ini ya. Tapi when we prioritize money before God, when we prioritize our parents before God, itu menjadi berhala-berhala itu lagi ya, yang dibilang tadi. Dan sehingga saya juga tidak tahu apakah ini ya, tapi jadi bisakah kita katakan bahwa evil thought itu datang sebenarnya dari diri kita sendiri dan relasinya adalah power of choice. Dan balik lagi kepada Allah tidak merancangkan ya, karena Allah merancangkan damai sejahtera. Gitu. Tapi Allah juga memberi power of choice itu. So bagaimana itu Irene? Itu I don't know ya, gitu. Apakah kira-kira itu bisa kita cerna juga pada malam hari ini?
Dan yang berikutnya adalah mengenai doubt ya. Tadi saya terima kasih Irene juga sharing di sini, bagus banget saya rasa. At the cross of Calvary, love and selfishness stood face to face. Kalau saya pikir-pikir lagi, kenapa saya doubt? Karena pada saat selfish itu saya yang naik. Jadi love-nya mengecil. Itulah terjadi keraguan-raguan. Jadi di saat saya selfish, berarti selfish yang membesar, saya menjadi ragu. Instead of harusnya, gitu kan, love-nya Tuhan itulah yang harusnya kita perbesar gitu. Jadi lebih jelas lagi buat saya, khususnya pada malam hari dan saya harapkan untuk kita semua. Sebenarnya doubt itu, yaitu antara love dengan selfishness itu. Mana yang lebih besar mempengaruhi diri kita. So ya, choose you this day ya, Yosua 24 ayat 15. Buat saya sesi ini memberikan satu gambaran yang lebih jelas lagi gitu mengenai Daud itu sendiri, mengenai Lucifer, mengenai kenapa dia jatuh. Karena balik lagi semua itu adalah God is love. Kalau Tuhan langsung menghancurkan dia, pada saat Adam juga Hawa menghancurkan dia, where is the love? Ya kan, akhirnya sekali buat salah langsung mati gitu. And menyerempet sedikit, I think ini juga adalah pemikiran kita bersama. Pada saat kita berpikir perjanjian lama itu kok kayaknya jahat sekali, padahal tidak ya. Kok kan katanya setiap kali melakukan kesalahan langsung dibunuh gitu kan ya, padahal tidak. Jadi saya nggak tahu nih, saya mau bertanya sebenarnya bagaimana Irene dengan kedua hal tersebut. Well, thank you, Miranda, for your question and for your input. Terima kasih Miranda untuk pertanyaannya dan masukannya. But from what we have studied is that selfishness is the very opposite of love, or selfishness is the absence of love. Dari apa yang telah kita pelajari, keegoisan itu merupakan kebalikan dari kasih, atau dengan kata lain, keegoisan itu sebagai suatu keadaan tanpa adanya kasih. So therefore, when there is no love, then self becomes the primary God. Sehingga jika tanpa kasih, maka diri itu menjadi dewa yang utama. Whereas the way God operates is that he always operates only out of love, where everyone else is whom he is serving. Karena pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang selalu berdasarkan dengan kasih, dan dia melayani semua siapapun dengan kasihnya. And if we have any excuse of the reason why there was sin, then sin would not be sin. Kalau kita selalu ada alasan mengapa adanya dosa, maka kita akan terus melakukan dosa. No, then sin will not be a sin. Maka dosa itu tidak akan menjadi suatu dosa. But the Bible says sin is the transgression of God's law. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran atas hukum Tuhan. Which is putting self above God's law. Yaitu dengan menempatkan diri kita di atas hukum Tuhan. And I believe that this is the number one problem that we all struggle with. We always want to put ourselves above everyone else and sometimes above God. Inilah yang menjadi pergumulan kita setiap harinya, di mana kita ingin menempatkan diri kita di atas sesama kita, bahkan terkadang mau menempatkan diri kita di atas Tuhan. I hope that answers your question, and if anybody else have any other questions. I do, Irene. Yes. Ya, kalau misalnya kita memilih, kalau kita lihat semua apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kalau kita akan mengikuti apa yang dilakukan Tuhan, orang-orang akan mengatakan terkadang kita ini manusia bodoh.
We are the stupid person. Kalau orang menjelek-jelekan kita, merusak reputasi kita, dan kita diam saja atau bahkan kita berdoa, dunia atau orang-orang akan berkata, you are stupid. Dan Tuhan mungkin orang-orang akan berkata, kenapa ya Tuhan tidak mau menggunakan kuasanya ketika Lucifer berkuasa ataupun ketika dia di atas kayu salib. And apakah kita harus selalu terlihat bodoh dan kita harus selalu terus mengalah sampai Tuhan datang? When you say mengalah, what do you mean by mengalah? Like, give me a little bit more. Like, is it mengalah mean allowing people to walk all over us? Is that what you think mengalah means? Yeah, it means like when somebody is ruin our reputation, then we are just quiet. We don't try to make statement or something like that. Okay. Now, the problem is that the world's viewpoint of how we should live our life is very different than God's viewpoint. Karena pandangan dunia dalam memandang kehidupan sangat berbeda dengan cara Allah memandang kehidupan. Because in the world's viewpoint, it is the survival of the fittest. Karena pandangan dunia, siapa yang bertahan dialah yang kuat. Therefore, the more powerful you are, the more power you show, then that's whom people honor or people respect. Maka semakin Anda kuat atau berkuasa, maka Anda akan semakin mendapatkan hormat atau kehormatan dari orang lain. But yet, it is completely different in the way God operates. Tetapi ini sangat berbeda dengan bagaimana cara Tuhan bekerja. Because for example, I am so concerned about what other people think of me through my reputation. Karena saya atau terkadang kita tuh sangat tergantung dengan opini orang-orang terhadap diri kita. Oftentimes, I want to defend my reputation because I feel that if I don't defend my reputation, then people will not respect me. Terkadang saya ingin membela reputasi saya karena saya berpikir kalau saya tidak membelanya, maka orang-orang tidak akan menghormati saya. But the Bible says in Philippians 2 verse 7, tetapi di dalam Alkitab, yaitu di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7, when Paul described Jesus, ketika Paulus mendeskripsikan tentang Yesus, in the New King James Version and the King James Version, it specifically says, but made himself of no reputation. Di dalam versi King James disebutkan bahwa Allah itu telah melepaskan reputasi dirinya. Taking the form of a bond servant. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. See, we never want to be a bond servant. Kita tidak pernah mau menjadi seorang hamba. Can you imagine if you are a slave or a bond servant? Actually, a bond servant is a slave. Would you with pride saying that I am a slave? Kalau bisa dibayangkan kalau Anda seorang budak, apakah Anda mau menunjukkan diri Anda dengan berkata, saya seorang budak? We went to school so that we will not become slaves. Kita pergi ke sekolah supaya kita tidak menjadi budak. We put our children in highest education so they will not become slaves. Kita memberikan anak-anak kita sekolah yang terbaik agar mereka tidak menjadi budak. Why? Because we want to have a good reputation. Mengapa? Karena kita ingin memiliki reputasi yang baik. And so we think that reputation is to be above everyone else. Dan kita berpikir bahwa reputasi itu di atas segalanya. But yet, God shows us that what is most important is what God thinks of us, not what other people think of us. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan berpikir tentang kita dan bukan pendapat orang lain. So therefore, when we are falsely accused, oleh karena itu ketika kita mendapat tuduhan yang salah, we need to ask the Lord for a humility of heart in knowing how
to face the challenge. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita mendapatkan kerendahan hati untuk menghadapi tantangan ini. But the first person that we need help with is ourselves. Tetapi orang pertama yang harus kita bantu atau tolong adalah diri kita Do sendiri. I know my value regardless of what people think about me? Apakah kita mengetahui nilai-nilai kita terlepas apa yang orang lain pikirkan? Because I know who my value is in the eyes of God. Karena saya tahu nilai-nilai saya di dalam mata Tuhan. I hope that answers your question, Natalia. Thank you, Irene. Because that's my personal struggles too. I completely understand. Yes, thank you, Irene. Oke, thank you, Irene. Ya, jadi semoga lebih mendapatkan pencerahan ya dari apa yang sudah di-sharingkan. Mungkin ada Bang Amir di sini. Mungkin Bang Amir, walaupun kita lihat sudah jam 9 lewat ya, tapi bolehlah. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari yang baru saja didiskusikan. Saya pas aja, hanya dengar aja Miranda. Terima kasih. Oke, Bang. Ada yang mau bertanya? Tante Vera di sini ada. Saya belum lihat ada yang buka mic nih, Irene. Masih lebih dicerna lagi mungkin Irene ya. Okay. Well, let me ask this question to any one of us. What part of love is the hardest for us to practice? Irene bertanya kepada kita semua, kasih manakah yang paling sulit untuk kita praktekkan? Kasih itu kan mengampuni, itu ya Irene. Nah, baru pas saya bilang mengampuni, ada dijawab di sini dari Elsie ya. To forgive. Why is that? Why is that so hard for us? Mengapa kasih untuk mengampuni itu merupakan kasih yang paling sulit? Elsie, can you share with us why you feel that is so hard? Mungkin bisa tolong dibagikan dari saudara Elsie. Hai Irene. Speak bahasa aja ya? Iya, boleh sekali. Terima kasih. Mungkin forgive oke ya, tapi kalau forget itu yang susah ya. Right? Jadi Seandainya nih, oke, saya mau tanya, kalau misalnya saya forgive orang itu, terus tapi saya decide saya nggak mau kontak lagi orang itu, nggak mau hubungan, kira-kira itu masih masuk dalam forgive atau enggak? Okay. Mungkin ada Irene, maybe ada yang mau jawab dulu sebelum Irene. Mungkin ada yang mau memberikan responsnya. Kita merasa sudah memaafkan ya, tapi masih ingat-ingat apakah itu sudah masuk kategori forgive? Nah, ini ada yang udah buka open mic nih, tapi namanya siapa ya? Iphone Van Daniel. Aku ingat-ingat lupa ini. Mungkin mau ada yang disampaikan? Silahkan. Oh, ada Tante Kori juga. Silahkan, Tante. Tante. Ini mic-nya sudah terbuka, tapi saya belum dengar. Saya yang belum dengar atau yang lain belum dengar juga ya? Nggak kedengeran ya, Irene ya. Tapi ini mic-nya sudah nyala ini. Sudah berbicara lagi. Tante Kori. Iya. Mic-nya udah naik turun, tapi kita nggak bisa dengar apa-apa ya, Tante. Mungkin bisa diketik. Oke, dia sudah mulai mengetik. Sebentar ya, kesabarannya kita.
Sambil kita baca. Apakah kita sudah memaafkan? Kalau kita belum melupakan ya. Kayaknya mic-nya Tante Kori ada trouble ya ini ya. Ada suara tapi kayak bukan suara manusia. funny ini deh. Oh, oke. Kalau kita mengampuni, berarti kita juga bersedia berkorban. Oke. Jadi maksudnya berkorban itu dengan kita harus melupakan gitu, Tante? Oke, Tante. Oh iya, berkorban melupakan. Ya, terjawab Irene. Kalau kita mengampuni berarti kita juga bersedia berkorban melupakan. Oke, bagaimana Irene mungkin bisa didiskusikan? Well, I would like to ask Elsie the question, when you don't want to contact that person anymore, is it to protect yourself, you feel? Saya mau bertanya kepada Elsie, ketika Anda tidak mau berhubungan lagi atau kontak orang tersebut, apakah untuk melindungi diri Anda sendiri? I think so. Kayak begitu. Yes, Pak Amir. Kayaknya Pak Amir wants to say something too. Saya pikir untuk memaafkan itu tidak terlalu sulit. Akan tetapi, apakah mungkin melupakan? Itu pertanyaan saya. Jadi, saya pikir kita tidak mungkin melupakan itu. Hanya saja, pengalaman saya berbicara, memang kita tidak bisa lupakan, tapi janganlah ketika kita mengingat itu, terus muncul lagi rasa benci terhadap orang itu. Kenapa? Karena kita sudah maafkan. Ya, itu. Jadi apa yang dibilang tadi, pengorbanan itu pengorbanannya memang. Jadi jangan menghindarkan orang, jangan kita menghindari orang itu, kita rangkul lagi dia, tapi janganlah ketika kita dekat sama dia atau kita berhubungan dengan dia mengingat lagi masalah itu, kita jangan berdosa untuk itu. Nah, jangan mau sakit hati gara-gara itu. Kenapa? Intinya forgive dulu gitu loh. Forget itu sulit lah. Ya, saya pikir saya nggak tahu kalau ada di antara kita yang bisa forget. Saya jujur mengatakan ada hal-hal yang itu saya tidak bisa forget. Tapi saya tidak pernah membenci orang itu lagi. Itu aja mungkin yang ini ya pengalamannya. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana Sister Elsie? Tapi tadi pertanyaannya, apakah itu sudah memaafkan? Kalau belum melupakan, apakah sudah mendapat jawabannya? Oke, maafin ya. Maksudnya, kan kita mau kayak Yesus, emang harus berkorban. Tapi maksudnya kalau kita decide untuk nggak mau berinteraksi lagi, avoid gitu, maksudnya apa boleh gitu loh. Secara sengaja kita menghindari, bahkan mungkin kayaknya ya kita nggak akan, itu maksudnya? Iya, maksudnya supaya kita tuh ada orang yang menurut saya tuh kayak orang gila ya, mau kata kita maafin juga, dianya yang kayaknya modelnya yang emosian gitu, meskipun kita udah maafin, tapi kalau ada masalah emosian dia akan tetap meluap. Jadi daripada kitanya ikut emosi, mendingan menghindar gitu. Bisa nggak gitu? Jadi kalau untuk menghadapi orang yang emosional nih ya. Gitu. Mungkin misalnya emosi sampai marah sampai mukul deh Irene gitu. Jadi mungkin kita bisa ngomong kan kita harus tulus seperti merpati tapi licik seperti ular ya. Jadi ya kita nggak juga udah saya maafin tapi terus kita tetap aja deket sama dia dipukulin lagi gitu Irene. Gimana tuh Irene? Well, I
think the very foundation is just like what Pa Amir was saying is, how do we look at them? Is it with hatred or is it with love? Tetapi yang menurut saya dasarnya dari semuanya adalah seperti yang dikatakan Pak Amir tadi, bagaimana kita melihat mereka? Apakah masih ada kebencian terhadap mereka? If we do look at them with love and to protect that one person for not reacting that will make them sin, that will make them, what do you call it? To do sin, like for example, maybe looking at us, they get angry and they always want to say bad things to us. So we want to just avoid that so that they will not be, they will not do sinful things. Mungkin kalau misalnya kita melihat mereka dengan kacamata kasih, di mana kita menghindari orang tersebut karena kalau kita berada di dekat orang tersebut, dia akan melakukan hal-hal yang berdosa. Just like what you were saying, Elsie, like, emosian. Like, for example, let me just give you another example. There's this one person that I know that they always, not always, but they mostly tell lies to cover the real situation of what is happening in their life. Sebagai contoh, ada seseorang yang selalu lebih banyak mengatakan hal-hal yang bohong untuk menutupi kehidupan yang sebenarnya mereka jalani. So that out of love, I don't want them to commit sin by telling more lies. Sehingga karena atas dasar kasih, saya tidak mau mereka berbohong kepada saya. I avoid asking certain questions that I know will trigger or will tempt them to lie. Maka saya berusaha untuk tidak bertanya tentang beberapa hal supaya tidak memancing mereka untuk berkata bohong kepada saya. So, in every action that we do, is it out of love or is it out of self-protectedness and self-selfishness? Jadi apapun yang kita lakukan, apakah itu berdasarkan dengan kasih atau lebih berdasar kepada untuk melindungi diri kita sendiri atau keegoisan kita. Because the reality is, without God, we cannot operate out of love. Without God, we will always operate out of self-protection and selfishness. Karena tanpa Allah, kita tidak bisa beroperasi tanpa kasih. Karena kalau kita tanpa Allah, kita selalu akan beroperasi untuk mementingkan diri kita sendiri. I hope that answers your question, Elsie. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Elsie. Iya. Oke, kalau situationnya kayak gitu, kalau situationnya kayak yang saya bilang ada teman saya yang emosional gitu, sampai semua orang udah tinggalin dia, saya pikir karena saya kasihan sama dia, akhirnya saya tetap berteman, tapi pada satu titik itu dia buat yang sama juga ke yang lain, emosional sampai maksudnya bisa berbuat, dia nggak buat kasar sih, tapi kata-katanya tuh kasar lah. Yeah. What we have to understand, Elsie, hurt people hurt other people. Hal yang perlu kita pahami adalah orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. So there's a reason why she acts that way is because there is a lot of pain and anger and hurt within herself. Therefore, that's the only way she can react is through her pain of hurting other people. Jadi ada kesakitan atau luka-luka batin di dalam diri orang tersebut sehingga dia memiliki kecenderungan untuk juga menyakiti atau melukai orang lain. And love is the only answer really what she needs or he needs. Jadi kasih adalah jawaban untuk orang tersebut. So if I was in your shoes, I would definitely pray special prayer
for your friend so that she will or he will be able to let go of the bitterness and the anger that is actually poisoning her character to other people. Jadi kalau saya berada di dalam posisi Alsi, saya akan banyak berdoa untuk dirinya agar dia disembuhkan dari segala kepahitan dan juga kemarahan yang ada di dalam dirinya. And for you to just pray for the Lord to give you wisdom of love so that you know how to handle your friend. Dan untuk Alsi juga berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih dan hikmatnya untuk melakukan hal-hal yang penuh dengan kasih kepadanya. Ya, betul sih. Perlu doa memang. Tapi maksudnya avoid her. Itu maksudnya, is this the best way I can do? Or well, like you said, nobody wants her, right? Yeah. Okay, because of her character, right? Yeah. But every single one of us need love, right? Yes. So only God's love can really help her, and we are the instrument that God uses to love others. That's the hard That's the hard part. You can only do it, Elsie, with God's love, not with our own love. Yeah, that's why. Jadi mungkin saudara Alsi saat ini dipakai oleh Tuhan sebagai instrumennya untuk memberikan kasih Allah kepadanya. That's true. That's the lesson is very good tonight, and it's so, I'm so touched by this. Like it reminds me, what should I do for this? Okay, thank you, Irene. Praise the Lord, Elsie. Thank you for joining us tonight. Yeah. Semua pertanyaannya bulak-balik ya, baliknya ke situ lagi ya. Tapi satu hal juga, thank you Sister Elsie, dari sini juga tadi saya juga dapatkan ya, bahwa seperti yang Irene bilang, posisi kita menggunakan kasihnya Allah, bukan menggunakan kasih kita. Sulit, sangat sulit, karena kita masih lean on our own kemampuan gitu kan ya. Dan satu hal juga menarik adalah saya jadi ingat, dan tadi diingatkan juga oleh Irene ya, tadi bagus banget Irene, dimana bagaimana caranya supaya bagaimana kita juga bisa sebenarnya dari cara kita berbicara atau cara kita berinteraksi untuk Tuhan tolong supaya kita juga nggak bawa orang ini membuat dosa gitu, ya kan? Jadi mungkin kalau tadi dibilang emosional gitu ya, pasti Sister Elsie sebenarnya tahu pembicaraan yang seperti apa yang bisa mengorek dia jadinya terbakar sumbu pendek misalnya, dengan sampai mengatakan kata-kata yang seperti itu. Atau setiap kali dia mengatakan kata-kata seperti itu, ya kita nggak tahu hikmat yang diberikan ke Sister Elsie, misalnya dengan berdiam atau hanya tersenyum, lama-lama orang itu juga akan, kok ini yang satu ini tetap nemenin aku ya, tapi tidak pernah mengentertain setiap kata-kata yang menyakiti itu. Karena Sister Elsie pasti sudah mempersiapkan diri nih untuk bagaimana saya bisa di shield by the power of God untuk menghadapi orang ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang luar biasa ya kasih Tuhan, tapi bagaimana satu sedikit, walaupun saya lihat time udah injury time ya Irene, mengenai orang yang suka minjem duit. Ini saya dengar waktu itu dari sesi yang lain ya. Lalu sampai akhirnya seorang pendeta ini mengatakan bahwa kalau kita sudah tahu orang itu seperti itu, marilah kita gitu kan ya, jangan mempermalukan dia gitu. Jadi kalau memang Tuhan ketuk pintu hati kita untuk menolong dia gitu kan, kasih aja. Jangan sampai orang itu minta istilahnya gitu. Nah, itu gimana taunya, kan ditanya begitu ya Irene, dari mana saya tahu pendeta? Justru itu kamu harus bertanya sama Tuhan. Jadi justru jangan malah kita membuatnya tambah malu. Jadi tuh kan benar kan, orang ini minta sama ini, minta sama ini, minta sama ini. Gitu. Mungkin itulah luar biasanya Tuhan akan memberikan
kepekaan bagi kita masing-masing dengan caranya gitu ya, yang buat kita kayaknya nggak mungkin, tapi jadinya orang itu juga kita nggak ngomongin dia, dan orang itu juga jadi tidak malu walaupun kita tahu dia tukang pinjam duit misalnya ya, atau minta duit lah kasarnya gitu. Tapi Irene jujur untuk hal ini saya masih bergumul, saya nggak tahu gimana caranya gitu. Kadang kita mikir ya Irene, kalau misalnya udah tahu apa ya, kayaknya udah jadi trademark orang ini gitu. Dia suka bilangnya minjem tapi nggak dibalikin, atau dia jadi lebih galak dari yang meminjamkan kayak gitu. Nah itulah di situ kita membutuhkan yang Irene bilang tadi, love-nya Tuhan. Oke, semoga kita bisa mencerna lebih jauh ya. Saya rasa waktu juga ya, ada keterbatasan waktu ya Irene ya, kita sudah mau 9:30 nih. Mungkin ada closing statement dari Irene, silahkan. Every day of our life, we are displaying whose character are we vindicating. Dalam setiap saat dalam kehidupan kita, kita menunjukkan karakter siapa yang kita percayai. It is naturally our human nature to display pride and selfishness. Sangat alamiah kita sebagai manusia menunjukkan karakter kita yang penuh dengan keegoisan. But yet we can see that even within our family, the only way we can live harmoniously with our spouse, with our children, with other church members is through God's love. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga sebagai pasangan, terhadap anak-anak, terhadap teman-teman kita di gereja, kita hanya bisa meminta bantuan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka semua. So I pray that each one of us will choose that this day we will serve the true God of love by asking Him to have His character within us. Dan pilihan kita, dan saya harap kita semua pada hari ini memilih untuk menunjukkan kasih Tuhan dengan bantuan Tuhan agar kita dapat menunjukkan kasih-Nya kepada Anda semua. And I hope that we can end with a word of prayer now. Dan mungkin ada permintaan doa pada malam hari ini, silakan. Dear Heavenly Father, we realize that without you, we can do nothing. Help us, Father, to realize that your love alone will give us the peace, the joy that you want each one of us to experience. But Father, we are all struggling with our personal challenge of pride and selfishness. Therefore, we ask for an outpouring of the Holy Spirit in each of our heart so that we may be able to overcome our human nature by having your love within us, so that we can be a better wife, a better husband, a better child, a better person for you that will vindicate your power of love and your grace. And Father, you know what each one of us are struggling with. Therefore, we ask for your special help to overcome our sinful nature, and especially the sin that we love so dearly. And Father, please be with those who are struggling with illnesses also. Please, Father, put your healing hands on them. Give them healing mercy so that they may be able to experience your goodness and having strength to overcome the challenges that they face. And Father, you know that doubt is one of our biggest problems. Please help us to be secure in your love so that the doubt will disappear from our heart and our mind. I thank you for every person that is listening in tonight's Bible study. Please continue to bless them, continue to help them, and bring us back again next week with your power and your grace. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. And please stay tuned next week as we are still going to go through with the What to Do Doubt series.
Selamat malam, terima kasih atas partisipasinya dan saya berharap minggu depan Anda tetap join lagi untuk belajar bagaimana kita mengatasi keraguan. Thank you, Irene. Good. Good night, Thank everyone. you. May God bless you. Natalie, thank you, Thank Miranda. you, Tante Good Fira. night. Thank you, semuanya. Mami. Thank you, Bye. everyone. Good Bye. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan berkati juga Natalie, Irene.